Saya ditunjuk sebagai ketua partai Nasdem di Malaysia itu pada tahun 2016 yang silam. Nasdem ini bukan hanya memikirkan masyarakat Indonesia di dalam negeri, tetapi juga punya perhatian terhadap masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya di Malaysia yang paling besar jumlahnya. 50% DPT-nya hanya di Malaysia. Hanya di Malaysia saja. Ya, dibanding negara-negara yang lain ya. Ini bukti bahwa Malaysia itu sangat seksi sekali ya, bukan hanya pemilu ya, tetapi dengan semua hal ya, terutama terkait hubungan panas dingin Indonesia Malaysia kan karena banyaknya jumlah warga kita yang di sana ya. Kalau bicara tantangan ya, yang paling berat itu adalah menjaga kebajikan masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia ya, karena ini masalahnya beragam ya, masalah pernikahan, masalah kematian, ada yang sakit, masalah yang tidak punya izin tinggal yang resmi ya, ditangkap polisi, ditangkap imigrasi, ditipu majikan ya, ada orang kita Indonesia yang menipu majikannya ya, jadi complicated lah ya. Hubungan people to people ini kan bisa berbagai macam ya. Ini dengan musik ya, ini kita percayakan kepada para artis kita, seniman kita untuk berdiplomasi dengan Malaysia dengan seni musik gitu ya. Seni ya, jalur seni ya, dengan lagu-lagu yang membuat rakyat Malaysia itu pada umumnya pada suka dengan lagu-lagu Indonesia ya. Kita bersyukur di situ ya, dan kita berbagi peran lah untuk membesarkan nama bangsa ya. Jadi terima kasih juga nih kepada teman-teman artis Indonesia yang sekarang ini dan yang sudah pernah dan mungkin nanti juga akan melakukan konser di Malaysia. Satu kendala perwakilan RI kita di luar negeri, apalagi di Malaysia kan ya, pertama anggaran ya, tidak mampu bisa memberikan bantuan perlindungan ya, jadi diperkuat dong oleh negara anggarannya. Kemudian SDM-nya kalau bisa kita minta juga nih kepada kementerian, apalagi nanti ini kepada presiden yang baru, kepada Bapak Prabowo, Pak tolong perkuat perwakilan RI yang ada di Malaysia, karena ini adalah perwakilan yang paling banyak WNI-nya dan juga paling banyak permasalahannya, paling kompleks. Tolong diperkuat, perbanyak anggarannya, perbanyak SDM-nya, dan mudahkan peraturan yang membuat para pekerja kita itu tidak menjadi ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Nasdem TV dimanapun berada, selamat beraktivitas dan kembali lagi di Cerita Politisi. Dan kita kedatangan satu spesial lagi nih. Kali ini kita kedatangan Ketua Perwakilan Partai Nasdem. Dari mana ayo tebak? Dari Malaysia. Dia adalah Kakak Tengku Adnan. Selamat datang Kakak. Kapan tiba dari Malaysia Kak? Kemarin baru tiba ya, ini kunjungan biasa lah, hampir setiap bulan ke Jakarta untuk berkoordinasi. Dan guys, kita lihat Kakak Tengku Adnan sekarang punya tampilan baru, rambutnya gondrong sekarang gitu. Tapi sebelumnya memang pernah rambut panjang ini Kak, atau gimana? Dulu ceritanya? Pernah waktu zaman masih kuliah di Malaysia dulu ya, 15 tahun yang lalu lah, ketika masih S1 di Malaysia pernah gondrong. Ini mau mengulang kembali. Dan supaya lebih fresh atau gimana deh? Ya biar ada sesuatu yang berbeda saja setelah 15 tahun yang lalu. Luar biasa. Dan kita kemarin di 2024 ini bulan Februari tentunya, dan pada saat kampanye melihat begitu gigihnya pergerakan Kakak Adnan di Malaysia dalam semangat membesarkan Partai Nasdem di sana ya. Karena itu tugas kita sebagai kader Partai Nasdem. Jadi pergerakan kita seperti yang diamanahkan oleh Bapak Surya Paloh kepada kita semua, peduli kepada rakyat bukan hanya menjelang pemilu, tetapi setiap hari, bukan hanya demi kepentingan pemilu. Dan itu yang kami lakukan. Dan itu yang Kakak selalu pegang ya dalam kegiatan Nasdem di Malaysia. Sebagai kader, dan itu adalah amanah dari Bapak Ketua Umum, ya kita sami'na wa ta'na kepada perintah Ketua Umum. Nah Kak, kalau boleh tahu nih Kak, di Nasdem Malaysia sendiri, kan Kakak ketuanya nih itu sudah berapa lama sih Kak? Oke. Saya ditunjuk sebagai ketua partai Nasdem di Malaysia itu pada tahun 2016 yang silam. Ya, jadi sekarang sudah tahun ke-8 lah ya, saya memegang amanah menjadi ketua perwakilan luar negeri Partai Nasdem di Malaysia. Alhamdulillah sampai hari ini masih dipercaya oleh Bapak Ketua Umum. Nah, sebelum kita cari tahu nih bagaimana sih perjuangannya
jatuh bangunnya, happy-happynya, dan juga mungkin kesedihannya dalam membesarkan Nasdem di Malaysia. Kita pengen tahu dulu nih Kak, sejarah awal mulanya ketertarikan Kakak dengan Partai Nasdem nih. Ya, baik. Kisahnya itu di tahun 2016 ya. Ketika itu saya masih seorang mahasiswa ya biasa, dan ada teman-teman saya di Malaysia ketika itu dia penasaran dengan sosok seorang Surya Paloh, sehingga punya niat untuk ketemu. Sementara pada tahun itu juga saya belum kenal secara pribadi langsung kepada Pak Surya Paloh. Terjadilah pertemuan saya dengan teman saya di Malaysia ini. Jadi kami mencari ide bagaimana bisa bertemu dengan Bapak Surya Paloh yang ketika itu saya sendiri pun tidak kenal. Ya, kenal sebagai sosok seperti apa Surya Paloh, tapi personal tidak ya. Nah, sehingga kami bersepakat supaya ada judul untuk mengundang Bapak Surya Paloh ke Malaysia dan kami bisa ketemu. Maka saya bersama teman-teman saya di Malaysia ketika itu kita membuat satu kuliah umum di kampus Universiti Kebangsaan Malaysia, ya, Maret 2016. Dan kami ke Jakarta, kirim surat, dan kami diterima untuk menyampaikan undangan dan konsep seperti apa acara kuliah umum yang disampaikan nanti oleh Bapak Surya Paloh. Alhamdulillah Bapak berkenan, sehingga Bapak berangkatlah ke Kuala Lumpur. Tetapi kami rencanakan juga ketika itu bukan hanya kuliah umum di kampus UKM, tetapi juga ada pertemuan beberapa tempat pertemuan masyarakat Indonesia yang kami lakukan, dan juga pertemuan dengan beberapa sahabat Bapak politisi Malaysia yang sudah lama yang dia kenal gitu ya. Nah, sehingga di satu momen ketika Bapak dan rombongan ya, ketika itu ada Bapak, ada Prananda, ada Kakak Martin, ada Kakak Willy juga. Kita bawa Bapak ke Bedeng, pekerja migran Indonesia di perkebunan sawit itu ya di Malaysia. Dan di situ terjadilah dialog antara rombongan Bapak Surya Paloh dan DPP Nasdem ketika itu dengan pekerja migran yang di Cyberjaya di dekat Putrajaya. Dan di situ Bapak menyampaikan kepada para pekerja dan masyarakat di sana bahwa kunjungan mereka selama di Malaysia tidak lama, sehingga kalau mau menyampaikan aspirasi silahkan kepada Tengku Adnan sebagai wakil Nasdem di Malaysia. Langsung ya tunjuk Pak Surya Paloh tuh ya. Sementara saat itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan itu ini hanya panitia dan tamu ya. Kita tidak pernah membicarakan partai seperti apa gitu ya. Tapi entah kenapa Bapak percaya dan langsung menunjuk ya. Dan sejak saat itulah saya menjadi kader Nasdem. Ya, itu tepatnya pada 30 Maret 2016 yang silam. 2016 sampai hari ini saya jalankan sebagai fungsi sebagai kader. Nah, itu kan Kakak sebetulnya kan ada kedekatan kedaerahan ya Kak katanya sama Pak Surya ya. Kebetulan saya dari Medan ya. Ya, Pak Surya Paloh kan juga membesar di kota Medan ya. Bahkan rumah kami itu sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Kalau kenal secara personal sebelum ini tidak ya. Kenal secara personal semenjak saya menjadi kader ya. Kalau sebelum ini sebagai anak Medan, saya tahu, saya paham siapa sosok seorang Surya Paloh ya. Dan ini adalah salah satu tokoh yang kami banggakan dari Sumatera Utara ya. Meskipun beliau kebangsaan Aceh gitu ya, tetapi tidak lekang dengan sebagai tokoh Sumatera Utara, apalagi Medan, karena beliau pernah membesar di kota Medan. Seperti itu. Nah, kalau Kakak sendiri nih, yang tadi saat mau mengundang Pak Surya Paloh untuk ke Malaysia itu kan, berarti Kakak udah di Malaysia kan waktu itu ya? Berarti Kakak udah lama juga kayaknya di Malaysia. Dari kapan tuh Kak? Saya berdomisili di Malaysia itu tepatnya 2001-2002. 2001 udah. Sehingga ya lebih kurang 22-23 tahun di sana. 20-an tahun ya. Dari zaman unyu-unyu sekarang sudah punya anak 8. Berapa kan anaknya boleh dua? Anaknya sudah 8. Waduh. Saya sempat menarik juga ya sampai 8 gitu ya. Dan itu sekarang paling besar usia berapa Kak? Usianya sudah hampir 14 tahun, baru naik kelas 2 SMP ya. Dan sekarang 5 dari anak saya di sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Gitu berarti sekarang Kakak sama keluarga full di sana dulu ya. Jadi saya, istri dan anak-anak semuanya ada di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ya. Dan sekarang yang paling bontot usia berapa Kak? Yang paling bontot, yang paling bungsu itu umur 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Iya, seperti itu. Ya, cuma dari 8 ini anak 6 ke 7 itu kembar.
6. Oh, ada yang kembar gitu. Dan guys, kalau kita dengar-dengar juga nih, jadi anak bungsu dari kakak Tengku Adnan ini ada cerita menarik juga tuh pada saat kelahiran itu. Kita mau dengar juga nih, tapi mungkin sebelum kita dengar langsung dari kakak Tengku Adnan, kita minum dulu nih Kak. Ini Baik. spesial nih Kak. Gelasnya ada logo Partai Nasdem. Oh ya, ini kebanggaan kita ini. Jadi gimana tuh Kak ceritanya, dan kisah unik katanya pada saat proses melahirnya? Anak ke-8 tidak seperti biasanya. Jauh-jauh hari, kalau yang sebelumnya saya sudah punya nama, ya. Tetapi anak ke-8 sampai mau melahirkan itu saya belum buat nama, gitu ya. Nah, karena pada tanggal 3 Oktober 2022 Bapak Surya Paloh mendeklarasikan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem, dan saya terinspirasi, ya, kalau Bapak memilih Anies sebagai calon presiden, artinya ini bukan main-main, gitu ya. Artinya ini adalah orang yang baik yang dipilih oleh Bapak. Dan saya terinspirasi juga, Bapak Anies adalah seorang sosok yang baik, ya, sehingga saya terinspirasi, kenapa tidak nama anak yang ke-8 ini itu ketika menjelang lahiran di situ. Saya putuskan nama anak saya Tengku Anies Rashid. Masya Allah. Yang ke-8. Jadi salah satu inspirasinya dari Nasdem juga, ada hubungan dengan Nasdem juga ya Kak? Betul, ya, gara-gara Bapak Surya Paloh memilih Bapak Anies Rashid Baswedan, ya. Dan alhamdulillah setelah umur 1 tahun anak saya lahir, dia ulang tahun, saya WhatsApp ke timnya Pak Anies, dan Pak Anies berkenan untuk membuatkan video selamat ulang tahun anak saya pertama. Ya, jadi dia mengucapkan selamat dan doa kepada anak saya ulang tahun yang pertama, gitu ya, karena nama yang sama, gitu. Luar biasa. Jadi memang totalitas dan kecintaan kakak Tengku Adnan kepada Partai Nasdem dan juga Pak Surya Paloh memang sudah tak perlu diragukan lagi. Tapi kalau jadi penasaran, apa sih Kak sebenarnya yang menjadi daya tarik kecintaan kakak terhadap mungkin Pak Surya Paloh dulu kali ya? Ya, baik. Kalau Pak Surya Paloh sepanjang yang saya ikuti, dari yang sebelum saya kenal sampai yang saya kenal dan sering berinteraksi dengan beliau, beliau ini adalah salah satu leader di Indonesia yang punya compassion spirit, ya. Padahal kan kalau kita, mungkin kalau yang belum kenal gitu Kak, melihat Pak Surya kan dengan sosoknya yang gagah gitu kan, mungkin itu persepsi ketika saya belum pernah ketemu sama beliau, ya. Mungkin kelihatannya garang, gitu ya, kelihatannya kayak ini kejam ini, gitu ya, karena tampangnya menyeramkan begitu ya, menurut banyak orang seperti itu karena tidak kenal, ya. Tapi ketika pertemuan saya di 2016, persepsi seperti itu berubah, karena cara beliau itu melayani tamu ketika saya menjadi tamu, ketika itu menyambut tamu, berbicara itu adem banget, gitu ya, mengayomi, gitu ya. Padahal ketika itu juga baru kenal, ya, belum tahu juga kami siapa, seperti apa, tetapi enak aja ngobrolnya, gitu ya, kayak antara bapak sama anak ngobrol santai, nyambung, gitu ya, dan dengan bahasa-bahasa yang santai tapi dalam maknanya, gitu ya. Dan sejak saat itu saya nyaman, ya, ternyata ada tokoh seorang seperti Bapak Surya Paloh, ini tokoh besar tetapi mau ngobrol santai dengan kita yang bukan siapa-siapa. Ada momen yang paling ini gak sih Kak, yang kakak ingat sampai kakak akhirnya memutuskan, oke, bismillah, Nasdem adalah partai mungkin pertama dan terakhir saya, gitu. Ada momen yang nggak terlupakan nggak? Ini momen yang paling saya suka di Partai Nasdem ini adalah partai yang paling mudah untuk berkoordinasi, ya. Dari awal saya berkomunikasi di 2016 sampai hari ini, itu lebih mengedepankan memudahkan urusan, ya, tidak terlalu yang KTBLC-nya terlalu banyak, gitu ya. Kita koordinasi dengan WhatsApp, dengan telepon, surat menyurat itu nomor 2, nomor 3 deh. Yang penting kalau itu penting dan mendesak, kita kerjakan, kita koordinasi dan diperintahkan, jalankan, ya, sudah, begitu ya. Jadi partai modern, dan sebagai anak muda kita kan pingin komunikasi, koordinasi yang mudah, ya, tidak terlalu surat menyurat lah, birokrasi lah, segala macam, ya. Tetap
ada, tetapi mengedepankan kalau itu memang mendesak, jalankan, laksanakan terlebih dahulu, baru nanti kita pikirkan yang di belakangnya hal-hal apa yang perlu dilengkapkan administrasinya. Selama tidak melanggar hal-hal yang prinsipil gitu kayak. Benar ya. Jadi meskipun saya di Kuala Lumpur ke Jakarta, ya itu mudah birokrasi administrasinya, koordinasi ke pimpinan-pimpinan DPP-nya, ya ke sekjen, ke ketua-ketua DPP, itu mudah ya. WhatsApp ya within berapa menit, berapa jam ya itu direspon dan memudahkan semua urusan seperti itu. Jadi selain Nasdem ini membuktikan bahwa dia tanpa mahar, juga salah satu partai modern yang tanpa ribet gitu kayak dalam. Itu yang saya paling demen dengan Partai Nasdem ini ya. Begitu juga kalau kita mau koordinasi kepada ketua umum, ya kan, kita sampaikan kepada ketua DPP yang terkait, dan itu cepat sampai kepada Bapak dan cepat direspon kembali, gitu ya, tidak menunggu waktu yang lama. Dan ini mungkin jarang kita temukan di mana, di luar sana, gitu. Nah tadi kalau kakak sampaikan bahwa ketua umum berpesan bahwa partai ini harus hadir setiap saat di tengah sendi kehidupan masyarakat, gitu kan. Nah, saya sempat ingat tuh pernah baca berita kalau nggak salah ketua umum mengerahkan bantuan pada saat bencana apa ya waktu itu Malaysia pernah tuh kalau nggak salah. Lockdown 2021. Covid berarti ya, Covid ya. Maaf. Lockdown 2020 ya. Ya, ketika lockdown 2020 Covid ya, itu di dunia ya. Nah, ini juga menjadi sebuah derita bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri, khususnya di Malaysia ya. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia adalah jumlah WNI yang paling besar di luar negeri ya. Berapa sih Kak sekarang di sana? Wallahu a'lam jumlah yang pasti berapa, karena pintu legal dan ilegal dua-duanya ada. Jadi pintu legalnya tercatat, pintu ilegalnya tidak tercatat, ya jutaan lah ya jumlahnya. Dan derita pekerja migran ini kan di sana mereka tidak bekerja. Ketika tidak bekerja, tidak punya penghasilan, sehingga tidak mampu membeli barang keperluan harian, sembako. Saya laporkan kepada Kakak Prananda, saya laporkan kepada Kakak Martin, saya laporkan kepada Kakak Willy, dan itu langsung disampaikan kepada Bapak Surya Paloh dan direspon dengan cepat. Maka Bapak Surya Paloh memberikan arahan supaya dikirimkanlah bantuan sembako sebanyak 10.000 paket. Ya, dan alhamdulillah itu kita distribusikan kepada para pekerja migran yang ada di sana. Dan itu satu-satunya partai yang paling banyak memberikan bantuan sembako ketika itu dibandingkan partai-partai lain. Ya, kita distribusikan secara masif kepada 10.000 penerima manfaat kepada pekerja migran Indonesia yang ada di sana. Yang ada di sana ya. Dan di Jakarta pun juga kan ketua umum menginstruksikan untuk kader-kadernya melakukan semacam kayak vaksinasi gratis dan berbagai kegiatan sosial lainnya untuk membantu kondisi itu kan. Dan itu juga terjadi di Malaysia. Ya, nah ini yang kami bangga dengan Bapak Surya Paloh dan Partai Nasdem umumnya. Kenapa? Ternyata Nasdem ini bukan hanya memikirkan masyarakat Indonesia di dalam negeri, tetapi juga punya perhatian terhadap masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya di Malaysia yang paling besar jumlahnya. Dan sering saya ketemu Bapak Surya Paloh, Kakak Martin, Kakak Prananda, Kakak Willy ya, yang sering saya jumpai ya, itu kalau ketemu kita koordinasi, sering juga mereka menanyakan bagaimana nasib anak bangsa kita, apa kendala mereka, apa yang kita bisa bantu. Ini yang membuat saya betah dan bertahan dan berjuang kuat untuk menjaga nama baik partai, bahwa pemimpin kami saja itu punya perhatian terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia, apalagi kami yang tinggal di Malaysia. Itu kenapa kami selalu diarahkan oleh Bapak Surya Paloh dan beberapa pimpinan peduli kepada mereka, berikan bantuan kepada mereka sekuat dan semampunya, bukan hanya menjelang pemilu, tapi kapanpun dan dimanapun selagi kita mampu. Nah, Malaysia ini kan menjadi salah satu pusat mungkin ya Kak, pekerja migran Indonesia di luar gitu. Karena ada angka mungkin 50% ya Kak dari total seluruh yang ada di mancanegara ya. Ya, kalau untuk pemilu ya, luar negeri itu 50% DPT-nya hanya di Malaysia. Hanya di Malaysia saja. Ya, dibanding negara-negara yang lain ya. Ini bukti bahwa Malaysia itu sangat seksi sekali ya, bukan hanya pemilu ya, tetapi dengan semua hal ya, terutama terkait
hubungan panas dingin Indonesia Malaysia kan karena banyaknya jumlah warga kita yang di sana, ya. Isu pekerja, isu perbatasan, isu budaya, isu makanan, ya. Jadi ya agak sensitif lah kalau kita tidak pintar-pintar menjaga dan membesarkan diri kita, membesarkan jiwa kita akan baperan ini dengan Malaysia, ya. Betul. Dan itu yang ditekankan oleh Bapak Surya Paloh dan pimpinan-pimpinan kita, jaga hubungan baik dengan stakeholder kita yang di Malaysia. Dan tugas kami di Malaysia itu bukan hanya menjaga kebajikan masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia, ya, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan dengan stakeholder partai politik Malaysia yang ada di Malaysia, ya, partai lokal, ya, ya, dengan partai pemerintah Malaysia, dengan partai oposisi Malaysia. Kami juga sering berkoordinasi, tukar pikiran, sharing, dan bagaimana menguatkan hubungan antar hubungan partai ke partai dua negara ini. Itu kenapa kalau kita lihat beberapa waktu sebelum ini kan juga ada kunjungan, ya, partai-partai Malaysia ke Partai Nasdem. Iya, betul. Itu salah satu agenda kami, mengeratkan hubungan Partai Nasdem dengan partai-partai yang ada di Malaysia, partai lokal tentunya. Kalau berbicara tantangan, lebih menjadi tantangan ketika menjaga situasi hubungan dengan partai setempat, atau tantangan terhadap justru menjaga teman-teman kita yang ada di sana, Kak, tantangannya? Kalau bicara tantangan, ya, yang paling berat itu adalah menjaga kebajikan masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia, ya, karena ini masalahnya beragam, ya, masalah pernikahan, masalah kematian, ada yang sakit, masalah yang tidak punya izin tinggal yang resmi, ya, ditangkap polisi, ditangkap imigrasi, ditipu majikan, ya, ada orang kita Indonesia yang menipu majikannya, ya, jadi complicated lah, ya, terlalu banyak masalahnya, ya. Meskipun kita punya 6 perwakilan RI di Malaysia, mereka sudah sekuat tenaga, tetapi karena besarnya masyarakat Indonesia kan juga semakin besar juga yang harus mereka upayakan untuk menyelesaikan oleh teman-teman perwakilan RI ini, gitu, ya. Saya yakin dan percaya mereka sudah all out, ya. Itu kenapa kami juga berperan membantu memudahkan teman-teman kita yang di perwakilan RI, ya, sebagai mata dan telinga mereka di lapangan, memudahkan urusan masyarakat yang di lapangan. Kalau kami mampu selesaikan masalah mereka di lapangan, kami tidak melibatkan perwakilan RI. Tetapi kalau kami tidak mampu, ya, masalah itu karena ada legal standing hukumnya segala macam, jadi kami koordinasikan kepada perwakilan RI yang ada di sana. Ya, sama-sama memudahkan lah. Tujuannya bagaimana menyelamatkan, memudahkan urusan para pekerja migran kita yang ada di sana. Nah, kalau bicara isu sendiri nih, Kak, di Malaysia sendiri, apa sih, Kak, yang lagi menjadi tren? Karena kemarin ada juga yang menyebut bahwa anak-anak muda Malaysia justru sekarang gemar berbahasa Indonesia juga katanya. Ya, sana, ya. Setelah COVID kemarin di tahun 2022 sampai sekarang, ini banyak, ya, artis Indonesia konser di Malaysia, ya, bahkan setiap minggu sampai sekarang, ya, mulai dari Dewa, ya, Yuna, The Massive, Mario Jiklau, ya, band-band indie, ya, ini hampir setiap minggu ada konser di Malaysia. Dan ini juga adalah bukti bahwa anak muda Malaysia itu punya minat yang besar, yang tinggi terhadap musik Indonesia, ya. Dan kalau saya ketika bergaul bersama mereka, ya, mereka ini ternyata mengikuti perkembangan musik tanah air kita. Bahkan mungkin ikut bernyanyi lagu-lagu kita mungkin, ya. Bukan hanya ikut bernyanyi, mereka hafal dengan lagu-lagu Indonesia itu. Luar biasa. Bahkan lagu-lagu baru yang saya belum pernah dengar, mereka sudah hafal lagu itu, gitu. Bahkan ada grup-grup band indie yang saya belum pernah dengar, mereka lebih tahu. Ya, jadi anak-anak muda Malaysia sekarang ini banyak yang mengikuti. Luar biasa memang. Dan mudah-mudahan itu akan semakin besar juga, Kak. Ya. Tidak hanya di Malaysia, juga mungkin di negara-negara lain. Dan ini juga salah satu elemen penting, ya, untuk menjaga bagaimana people to people negara kita ini dengan Malaysia juga terjaga dengan baik. Ya, hubungan people to people ini kan bisa berbagai macam, ya. Ini dengan musik, ya, ini kita percayakan kepada para artis kita, seniman kita untuk berdiplomasi dengan Malaysia dengan seni musik, gitu, ya. Seni, ya, jalur seni. Ya, dengan lagu-lagu yang membuat rakyat Malaysia itu pada umumnya pada suka dengan lagu-lagu Indonesia, ya. Kita bersyukur di situ, ya. Dan kita berbagi peran lah untuk membesarkan nama bangsa, ya. Jadi terima kasih juga nih kepada teman-teman artis Indonesia yang sekarang ini dan yang sudah pernah dan mungkin nanti juga akan melakukan konser di Malaysia, karena mereka
ya nama Indonesia juga menjadi besar dan nama baik di Malaysia. Oh ya, dan aku juga baru ingat nih Kak, sekarang Nasdem punya gedung di Malaysia ya? Bukan gedung ya, tapi kantor ya. Kantor. Alhamdulillah dibantu oleh Bapak Surya Paloh. Tahun lalu itu kita diberikan mandat untuk supaya punya kantor. Ya, jadi kalau sebelum ini kita tidak punya kantor, tapi kalau kita ada kegiatan formal ya kita sewa gedung lah gitu ya. Tapi menjelang pemilu di tahun 2023 kemarin kami diberi kepercayaan untuk punya kantor. Ya, alhamdulillah kantor kita sudah hampir 2 tahun dan ya so far semoga yang paling cantik lah yang ada di luar negeri. Amin, mudah-mudahan. Bagi partai Indonesia yang ada di luar negeri ya. Gitu ya. Mudah-mudahan amin. Dan sekarang setelah mungkin tunggu dulu, kantor itu kemarin diresmikan oleh Pak Anies. Oh iya ya, pada ketika kunjungan Pak Anies ke Kuala Lumpur ya, dan Pak Anies berkenan untuk datang ke kantor singgah ke kantor Nasdem di Malaysia dan beliau meresmikan kantor Partai Nasdem itu gitu. Jadi kebanggaan juga gitu ya. Kantornya diberikan bantuan oleh Bapak Surya Paloh, kemudian diresmikan oleh calon presiden Nasdem ketika itu. Luar biasa. Begitu. Nah, setelah mungkin dari pesta demokrasi kemarin nih Kak, sekarang kantornya itu aktifnya apa menjadi sentra dari teman-teman untuk berkumpul, mungkin saling bertukar ya, masih ya. Gitu ya. Sama sebelum belum punya kantor atau sudah punya kantor ya. Partai Nasdem di Malaysia tuh tetap melakukan pendampingan kepada para pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Ya kan berbagai masalah tuh. Ya, pendampingan yang sakit, ya, yang punya masalah, itu tetap ya, kita masih buka sampai sekarang melakukan menerima para pekerja migran yang perlu pendampingan untuk memudahkan urusan mereka. Kedua, ini juga menjadi sentral kita untuk ngumpul ya, bertukar pikiran kepada anak muda, kepada mahasiswa, kepada aktivis organisasi yang lainnya, kepada para kader ya, tetap. Jadi kantor itu kita dari sore ke tengah malam ya. Karena kan kalau pagi ke sore teman-teman dengan segala macam aktivitasnya masing-masing. Jadi sore ke malam kita yang ngumpul di kantor, berdiskusi sesama perantau gitu ya. Ya, menjadikan center kita untuk mengeratkan silaturahim lah ya, supaya tidak harus kemana-mana. Jadi kita punya satu pusat, disinilah kita ngumpul. Gitu. Dulu ini saya sampai merinding nih. Saya kan ngebayangin teman-teman yang jauh dari rumah gitu kan ketemu di tempat perantauan. Dan kantor kita itu bukan hanya dikunjungi oleh teman-teman Indonesia yang ada di Malaysia, tetapi juga banyak aktivis Malaysia, ya, tokoh politik Malaysia, ya, pejabat publik Malaysia, ya, juga kalau mau ketemu kita ya ketemunya di kantor saja. Dan mereka wow, kalau masuk ke kantor kita, wah luar biasa nih Partai Nasdem punya kantor di luar negeri ya, serapi, secantik ini. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi miniatur Nasdem Tower yang ada di Malaysia sana gitu. Terinspirasi gara Nasdem Tower ya, minimal 5-nya ya dapat lah sedikit seperti itu. Nah, kita juga baru ingat nih Kak, waktu itu perwakilan Nasdem di Malaysia turut membantu memulangkan beberapa jenazah kalau nggak salah ya, betul, ada yang karena kesulitan untuk pulang ke kampung halamannya Kak. Ya, sudah beberapa kali ya kami memberikan bantuan kepada jenazah pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia di Malaysia. Jadi kita mudahkan urusan birokrasinya yang di Malaysia, kemudian kita uruskan penghantaran jenazahnya ya untuk pulang ke daerah asal ya, dari Soekarno Hatta ke Jepara, dari Soekarno Hatta ke Lampung ya, dari Sumatera Utara Kuala Namu ke Deli Serdang gitu ya, dari Kuala Namu ke Kota Medan. Nasdem kan punya ambulan di DPW, di DPD, itu kan ada ambulan gratis untuk warga. Setiap ada warga Jepara, Deli Serdang, Medan, Lampung yang meninggal atau daerah manapun di Indonesia yang meninggal di Malaysia, ketika mereka minta bantuan untuk memudahkan pemulangannya ke Indonesia sampai ke rumah, saya hubungi ketua DPW. Ya, ketua DPW seperti ketua DPW Jawa Tengah pernah saya minta bantuannya. Ya, Kakak Reri, ketika itu ada warga Jawa Tengah yang meninggal, Jepara tepatnya meninggal di Malaysia. Ya, saya hubungi Kakak Reri, mohon bantuannya untuk memberikan
ambulan penjemputan dari Soekarno-Hatta sampai ke Jepara. Ya, Kakak Reri sebagai Ketua DPW Jawa Tengah dan juga anggota DPR dari dapilnya ya Jepara. Oke, siap Kakak Adnan katanya. Saya kirimkan ambulan dari Semarang, jemput di Soekarno-Hatta, dari Soekarno-Hatta sampai ke Jepara rumah duka, gratis. Ya, itu bantuan itu memang karena ada ini ya, memang terkendala dengan mungkin biaya dan segala macam dari si almarhumnya gitu atau gimana Kak? Biasanya? Ya, namanya pekerja migran Indonesia. Ya, mereka bekerja ke luar negeri kan untuk mencari rezeki, mencari nafkah. Ya, tentu apa yang mereka terima di sana sebagai penghasilan kan itu dikirim ke Indonesia. Kan jarang pekerja migran ini yang punya tabungan di luar negeri. Cenderung kan sebagian besar gajinya itu dikirim ke kampung halaman untuk keluarganya ya. Sisanya untuk keperluan harian. Ya, ketika mereka mendapatkan kemalangan, sakit, meninggal kan cenderung tidak ada biaya. Nah, disitulah kita berperan sekuat dan semampu kita lah ya. Kan nggak mungkin semua ya kita bisa bantu. Tetapi kalau itu dapat ke kita informasinya, kita coba upayakan. Ya, bahkan ada juga anggota dewan kita yang memberikan bantuan untuk membiayai pemulangan. Ya, seperti anggota dewan kita di Deli Serdang, DPRD Sumatera Utara dari Deli Serdang. Ada warganya meninggal, saya minta ini pekerja migran miskin tidak punya biaya, mau nggak bantu? Oke, dia cukupi semua pembiayaan untuk pengiriman jenazah sampai ke kuburan. Ya, seperti itu. Iya, luar biasa. Ya, begitu juga yang di Lampung kemarin, ketua DPW kita di Lampung ya, itu kirim ambulan gratis ke Soekarno-Hatta sampai ke Lampung. Ya, kita menguruskan administrasinya di sana dan kita mudahkan sampai kirim ke Indonesia. Dan ini bukan hanya karena menjelang pemilu. Ya, dari tahun-tahun sebelumnya kita juga sudah laksanakan, dilakukan ya Kak. Ya, dan bukan hanya yang meninggal, yang sakit juga. Dari sekian banyak cerita heroik yang Kakak sampaikan, sebetulnya masih ada gak sih Kak yang menjadi impian atau cita-cita Kakak melalui Nasdem di Malaysia gitu untuk mungkin sahabat-sahabat migran yang ada di Malaysia gitu khususnya? Banyak ya. Malaysia itu punya 6 perwakilan RI di sana. Kemudian pekerja kita tuh jumlahnya jutaan. Ya, yang tidak kalah penting pertama itu adalah bagaimana kita itu bisa berperan untuk meningkatkan sumber daya perwakilan RI kita. Kan saat ini kan jumlah mereka terbatas, ya tidak sesuai dengan kapasitas. Kemudian anggaran juga terbatas, yang dihadapi jutaan. Kalau di Indonesia kan kita ada Kapolsek, ada Lurah, ada RT RW. Kalau KBRI Kuala Lumpur contohnya, KBRI kan di bawahnya tidak ada kecamatan, tidak ada kelurahan gitu ya. Nah, mata dan telinganya KBRI Kuala Lumpur contohnya kan itu ormas, partai politik, tokoh masyarakat, ya sebagai mata dan telinga mitra di lapangan untuk memudahkan urusan di lapangan. Lalu kita bawa kepada KBRI, ya. Nah, pertama yang perlu kita pastikan adalah perwakilan RI kita ini punya anggaran yang cukup dan punya SDM yang kuat. Ya, harusnya bisa. Karena kan pekerja migran kita ini kan salah satu penyumbang devisa yang besar ke negara. Kenapa tidak gitu? Salah satu kendala perwakilan RI kita di luar negeri apalagi di Malaysia kan ya pertama anggaran, ya tidak mampu bisa membuat banyak memberikan bantuan perlindungan, ya jadi diperkuat dong oleh negara anggarannya. Kemudian SDM-nya kalau bisa kita minta juga nih kepada kementerian, apalagi nanti ini kepada presiden yang baru, kepada Bapak Prabowo, Pak tolong perkuat perwakilan RI yang ada di Malaysia, karena ini adalah perwakilan yang paling banyak WNI-nya dan juga paling banyak permasalahannya, paling kompleks. Tolong diperkuat, perbanyak anggarannya, perbanyak SDM-nya, dan mudahkan peraturan yang membuat para pekerja kita itu tidak menjadi ilegal. Gitu. Silahkan nanti menteri atau duta besar berikutnya ya untuk berdiplomasi supaya ini jumlah yang ilegal menjadi berkurang sehingga semakin banyak yang legal, karena kalau dia menjadi legal kan semakin mudah untuk melindungi dan membantunya ketimbang dia menjadi ilegal. Ya semoga nanti di zaman Pak Prabowo sebagai presiden yang ke-8 ini bisa membuat masyarakat kita di sana tuh jauh lebih baik ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Amin, mudah-mudahan. Luar biasa kakak sahabat Nasdem TV, mudah-mudahan apa harapan dari kakak Tengku Adnan bisa menjadi terwujud dan demi kebaikan kita semua tentunya. Dan tidak terasa nih kak, kita udah di penghujung segmen ternyata. Perasaan baru tadi kita mulai bincang-bincang sama kakak Tengku Adnan karena apa yang disampaikan insight-nya luar biasa banyak, jadi kita nggak kerasa waktu
akhirnya kita sudah di penghujung segmen. Ya, saya juga terima kasih telah diundang oleh teman-teman untuk di sesi ini, dan ini sebuah pengalaman menarik, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi kepada para penonton sehingga bisa mengenal bahwa permasalahan bangsa kita, anak bangsa kita bukan hanya di dalam negeri, tetapi tidak kalah juga bahwa di Malaysia itu banyak jutaan bahkan warga negara kita yang juga perlu perhatian, perlu bantuan, sehingga ini menjadi awareness lah kepada kita, dan semoga pemerintahan yang berikutnya Bapak Prabowo dan kabinetnya bisa punya fokus yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua itu diberikan kemudahan untuk diwujudkan. Baik kakak semuanya, kita sudah di penghujung segmen. Jangan lupa saksikan lagi cerita politisi episode berikutnya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.